Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rezekinya serta dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui, jangan salat pakai 7 pakaian ini. Ini adalah adab berpakaian saat salat. Sahabatku yang dirahmati Allah, salat adalah ibadah utama dalam Islam. Dan sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk menjalankannya dengan penuh kesadaran dan khusyuk. Bagian dari kesempurnaan salat adalah memperhatikan pakaian yang kita kenakan saat beribadah. Ada 7 kesalahan umum yang perlu kita hindari saat memakai pakaian untuk salat, berdasarkan rujukan hadis dan ayat Al-Quran. Yang pertama, busana penuh gambar. Menurut hadis dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah mengenakan kamisah atau jenis baju bulu yang memiliki gambar. Namun setelah salat, beliau menyatakan bahwa baju tersebut mengganggu konsentrasinya selama ibadah. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menghindari memakai busana yang penuh gambar saat salat agar tidak mengganggu konsentrasi dan khusyuk. Kemudian yang kedua, isbal atau celana melewati mata kaki. Bagi laki-laki, isbal adalah perbuatan melabuhkan celana hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki salat dengan celana yang menutupi mata kakinya, karena Allah tidak menerima salat dari orang yang berpakaian seperti ini. Oleh karena itu, laki-laki hendaknya memastikan celana yang mereka kenakan tidak melewati mata kaki saat salat. Kemudian yang ketiga, salat dengan sekadar sepotong baju. Dalam hadis, Abu Hurairah melaporkan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salat dengan hanya mengenakan 1 potong baju. Beliau menegaskan bahwa tidak berat untuk mencari 2 potong baju, sehingga disarankan untuk berpakaian dengan layak saat salat, bukan hanya dengan 1 potong baju. Kemudian yang keempat, kemeja atau pakaian pendek yang tersingkap saat salat. Beberapa pria sering mengenakan kemeja pendek ketika salat. Saat melakukan ruku atau sujud, bagian punggung dan anggota aurat dapat terlihat karena pakaian yang terlalu pendek. Hal ini dapat menyebabkan salat menjadi batal. Oleh karena itu, penting untuk memastikan pakaian yang dipakai saat salat mencukupi menutup aurat dengan baik. Kemudian yang kelima, menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut adalah kesalahan lain yang perlu dihindari saat salat. Rasulullah SAW melarang melakukan hal ini dengan mengingatkan kita untuk sujud dengan 7 anggota badan yang menyentuh tanah, tidak menyingsingkan baju dan tidak mengikat rambut. Kemudian yang keenam, kedua bahu terbuka. Rasulullah SAW melarang seseorang salat dengan busana yang tidak menutupi bahu. Kedua bahu haruslah tertutup saat salat untuk menjaga kesopanan dan khusyuk dalam beribadah. Kemudian yang ketujuh, memakai baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Memakai baju ketat yang menampilkan lekuk tubuh adalah tindakan yang harus dihindari saat salat. Aurat harus tetap terjaga dan tidak boleh terlihat dengan jelas. Memakai busana yang ketat dapat mengakibatkan salat menjadi batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai gantinya. Gunakanlah pakaian yang longgar dan tidak transparan saat beribadah. Menjaga pakaian yang kita kenakan saat salat adalah bagian penting dari ibadah kita sebagai muslim. Hindarilah 7 kesalahan ini saat memilih pakaian untuk salat agar ibadah kita lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah untuk selalu berpakaian dengan sopan dan tidak menampilkan aurat dengan jelas. Demikian wahai sahabatku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan ibadah salat dengan baik. Demikian wahai sahabatku, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.